Astagfirullahaladzim. Kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Udah makan siang semuanya? Sudah. Karena sudah makan siang, otomatis kalian semangat belajar dan menjadi fokus. Oke? Oke. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Balkis hadir? Hadir. Oke. Jufi hadir? Hadir, Bu. Nabila hadir? Hadir, Bu. Floren hadir? Hadir, Bu. Sri Wahyuni? Hadir, Bu. Niken Mutiara hadir? Hadir, Bu. Nevanda Puspita hadir? Hadir, Bu. Muhammad Faizal Haq hadir? Hadir. Ahmad Najwan Nawawi hadir? Hadir. Oke, karena masuk semua, maka kita siap belajar. Nah, supaya fokus kita menjadi lebih tajam, konsentrasi kita menjadi lebih kuat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu ada 2 ice breaking. Yang pertama ada ice breaking namanya apa itu? Itu adalah tahu? Belum tahu. Belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi ibu contohin ya. Apa itu misal? Mbak Nevanda bilang apa itu semangka. Terus Mas Faisal bilang itu adalah buah tersegar dalam hidupku. Kayak gitu, paham? Paham. Nanti ibu tunjuk ya. Iya, Bu. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Mbak Juvita. Apa itu? Apa itu papan tulis? Mbak Floren, itu adalah? Papan tulis biasa dibuat untuk nulis di kelas. Oke, tepuk tangan dong. Lanjut. Apa itu Mbak Nabila? Buku. Apa itu buku? Itu adalah Mbak Bagis? Buku adalah jendela dunia. Oke, tepuk tangan dong. Lanjut, lanjut. Apa itu Mbak Yuni? Apa itu jeruk? Itu adalah Mbak Nevanda? Buah yang kecut. Oke, fokus ya. Terus S breaking yang kedua namanya 3S. Tahu 3S? Tidak. Tidak tahu. Oke. Nanti kalau ibu bilang sikut, kalian langsung pegang sikut. Kalau sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil benda di depan kalian langsung satset. Ya? Paham? Paham. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Ayo, ada yang lambat. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Ayo, ada yang lambat ya. Oh, lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Oke, fokus semua ya. Nah, dari ice breaking tadi, apa yang kalian pelajari? Konsentrasi. Konsentrasi. Selain konsentrasi, fokus. Nah, selain konsentrasi dan fokus tadi, kalian itu belajar untuk tidak takut salah. Karena kenapa? Karena belajar itu proses memperbaiki kesalahan. Usaha keras kalian hari ini adalah investasi berharga kalian di masa depan nanti. Ya, jadi kalian tuh tetap semangat, fokus pada proses kalian dan jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Setuju? Setuju. Nah, materi kita hari ini adalah menganalisis potensi konflik dan memberikan solusi yang berkeadilan terhadap masalah keberagaman yang ada di masyarakat dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menganalisis bentuk keberagaman yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, kalian dapat mengetahui apa itu konflik dan juga penyebabnya. Dan yang ketiga, kalian dapat memberikan solusi yang berkeadilan dari keberagaman yang ada di masyarakat. Paham? Paham, Bu. Oke, ini ibu izin dulu ya, izin ke toilet. Jadi kalian jangan berisik dan jangan mengganggu kelas yang lainnya. Paham? Paham.
Maaf ya, karena tadi Ibu ke kamar mandi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ayo langsung kita belajar ke materi. Nah, jadi anak-anak, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, kekayaan ini bisa kita lihat dari suku yang tinggal dan hidup di Indonesia. Ada lebih dari 1.300 suku yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Adapun juga keberagaman agama. Ada berapa agama resmi yang diakui di Indonesia? Nah, apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bintan. Nah, 6 agama resmi yang diakui di Indonesia ini juga termasuk bentuk keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ada juga keberagaman bahasa, daerah, adat istiadat. Selain itu kita juga punya kekayaan alam yang melimpah ruah. Nah, semua ini itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang diberikan oleh kepada Indonesia. Ya. Nah, kekayaan keberagaman ini itu menjadi tombak kekuatan bagi bangsa kita. Untuk apa? Untuk kita lebih bersatu, berpedoman pada semboyan kita. Apa semboyannya bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Ika, pintar, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, meskipun perbedaan ini, keberagaman ini tuh menjadi tombak, tetapi juga bisa jadi bumerang. Kenapa Bu kok bisa jadi bumerang? Ya karena ini perbedaan ini adalah faktor pemicu utama adanya konflik, adanya perbedaan pendapat. Kan nggak mungkin ya, misal saya dari suku Jawa, terus punya teman dari suku Batak, kita pendapatnya sama. Apakah itu mungkin? Tidak. Tidak mungkin, pasti kita selalu berbeda pendapat. Nah, perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati, pasti akan timbul perpecahan, akan timbul konflik. Tapi ngomong-ngomong soal konflik, tapi sebenarnya konflik itu apa sih? Perselisihan, bertengkar. Itu semua konflik. Tapi sejatinya, apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang ingin mencapai tujuan bersama dengan cara menentang atau menantang pihak lain yang dianggap sebagai penghalang. Nah, faktor utama pemicu konflik ini itu biasanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian antar anggota masyarakat. Misalkan contoh, Balkis ini berpendapat bahwa kalau makan nasi Padang itu harus pakai sendok. Lah sedangkan Nawali berpendapat, enggak, makan nasi Padang itu enaknya pakai tangan. Nah, ini kan cuma hal kecil ya, cuma perkara nasi Padang, tapi bisa memicu konflik. Kalau konflik terus-menerus terjadi, apa yang akan akibatnya apa? Perpecahan, nggak rukun. Ya, sama teman jadinya nggak rukun. Terus sindir-sindiran terus hanya karena nasi Padang. Kan janggal ya. Oke. Next slide. Nah, biasanya kalau misalkan kita mendengar kata konflik, apa yang ada di pikiran kalian? Apa, Juvi? Kalau mendengar kata konflik, apa yang ada di pikiranmu? Pertama kali. Masalah, terus apa lagi? Pertentangan. Betul, pertentangan. Kalau misalkan ada kata-kata konflik, pasti mengarahnya ke hal-hal yang negatif, hal-hal kekerasan, bertengkar. Tapi anak-anak, sejatinya ada konflik yang terjadi atau memang harus terjadi supaya apa? Supaya masyarakat itu peka dan sadar bahwa oh ini loh ada masalah yang harus diselesaikan. Oh ini loh ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Makanya ada konflik. Contoh yang pernah konflik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, mungkin kalian pernah mendengarnya dari ayah ibu kalian atau dari kakek nenek kalian. Dulu ada konflik yang namanya kericuhan Mei tahun 1998. Pada saat itu, ini saya cerita sedikit ya. Pada saat itu Indonesia dilanda krisis moneter besar-besaran di seluruh negeri. Di seluruh negeri itu dilanda krisis moneter. Nah, di sana rakyat Indonesia di berbagai daerah itu turun ke jalan untuk apa? Untuk demonstrasi, menyuarakan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya sebagai seorang warga di tahun itu. Nah, karena ini tuh berlarut-larut,
berlarut-larut sampai keluar dari tujuan utama, sampai diskriminasi etnis Tionghoa, sampai penjarahan massal di swalayan-swalayan, dan yang lebih parahnya lagi apa? Sampai pada kasus pelecehan seksual. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti konfliknya sudah menyebar luas ya. Sudah keluar dari tujuan utama demonstrasi itu tadi. Lalu apa akhirnya? Akhirnya pemerintah ini sadar, akhirnya pemerintah ini peka. Oh, kalau Indonesia terus seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Terpecah belah, perang antar suku, antar saudara. Maka pahlawan-pahlawan negeri yang dulu sudah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah itu sia-sia. Hanya karena perang saudara ini. Makanya pemerintah itu sadar, oh, aku harus merubah sistem pemerintahan Indonesia ini jadi lebih demokratis pada tahun itu. Akhirnya pemerintah mendengarkan di suara-suara rakyat, mendengarkan apa sih yang dimaukan oleh rakyat, bagaimana yang mereka inginkan. Lalu akhirnya mereka sadar, oh seperti ini solusinya. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik itu harus terjadi supaya masyarakat atau pemerintah itu sadar bahwa ada yang harus diselesaikan, ada yang harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, kericuhan Mei 1998 ini juga termasuk salah satu contoh konflik keberagaman. Karena apa? Karena melibatkan etnis Tionghoa. Terus apa lagi? Penjarahan massa. Penjarahan itu juga termasuk ini ya, konflik keberagaman ya. Karena ngapain kok tiba-tiba demonstrasi, kok tiba-tiba menjara? Itu kan nggak make sense kan ya. Kalau terus tiba-tiba diskriminasi etnis Tionghoa kayak ngapain gitu kan, itu sudah keluar dari tujuan utama. Nah, ini juga termasuk contoh konflik keberagaman yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, terus gimana Bu kalau misalkan ada konflik nih ya, kalau misalkan ada konflik kan pasti harus penyelesaiannya gimana, lalu solusinya gimana sih kalau misalkan ada konflik? Penyelesaian konflik itu harus secara berkeadilan, yang adil, tidak boleh memihak satu sama lain. Nggak boleh nih memihak, misalkan yang A, aku mihak yang A aja, atau aku mihak yang B. Nah, itu nggak boleh ya. Konflik yang terjadi di masyarakat penting untuk segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Kalau konflik nggak segera diselesaikan, nanti bisa berlarut-larut. Bahkan nanti dari generasi ke generasi akan apa? Akan konflik terus. Padahal nggak tahu nih masalah nenek buyutnya apa, nggak tahu nih masalah nenek moyangnya apa. Ya udah, pokoknya dari dulu sudah kayak gitu. Nah, kan itu nggak baik ya akhirnya. Dalam proses penyelesaiannya haruslah dengan cara yang berkeadilan. Penyelesaian konflik yang berkeadilan adalah proses menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dengan cara yang adil dan tidak memihak. Jadi misalkan kayak gini, misalkan Niken sama Juvi itu sedang berkonflik karena jadwal piket misalnya, jadwal piket. Nah, coba kalau misalkan Faisal sebagai ketua kelas, apa yang akan kamu lakukan? Niken sama Juvi ini sudah berkonflik sampai jambak-jambaan, sampai sindir-sindiran di sosmed hanya karena jadwal piket. Kamu sebagai ketua kelas, apa yang akan kamu lakukan? Coba, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai ketua kelas, langkah awal yang harus saya lakukan yaitu mempertemukan kedua belah pihak. Dan di situ saya harus mengetahui akar masalah dari kedua belah pihak tersebut. Kemudian saya memahamkan mereka bahwasanya jika kalian terus-menerus seperti ini, itu tidak baik. Nah, solusi yang akan saya berikan kepada Niken dan Juvi itu harus saling meminta maaf dan menerima. Kurang lebihnya gitu. Betul, itu jawaban yang bagus banget. Kita tepuk tangan dulu itu. Faisal ini contoh ketua kelas atau calon pemimpin yang baik ya. Besok kalau misalkan dia jadi mencalonkan jadi Bupati Sidoarjo misalnya, kalian harus pilih. Oke, jadi betul yang dikatakan Faisal itu. Kalau ada yang berkonflik, hal utama yang harus dilakukan itu apa? Musyawarah terlebih dahulu, mencari nih sumber konfliknya apa. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin ini, masuk marah-marah langsung konflik, langsung bertengkar, kan nggak mungkin. Pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu tadi jadwal piket. Misalnya kayak gitu. Misalnya lo ya ini. Oke, next. Nah, di Indonesia sendiri, penyelesaian konflik yang berkeadilan itu harus berlandaskan pada Pancasila.
Terutamanya di sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap penyelesaian konflik itu harus adil dan berperi kemanusiaan. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau memberikan solusi nih, nah kita harus memperhatikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang kita miliki, yang paling mendasar itu apa? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Jangan sampai ini kalian memberikan solusi, tapi solusinya tambah seperti ini. Ya wes gak apa-apa, bacaan aja Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Berarti itu artinya membunuh dong. Itu bukan solusi namanya. Terus yang ketiga ada persatuan Indonesia. Kalau kita mau menyelesaikan konflik dengan berkeadilan, haruslah mementingkan nilai persatuan dan kesatuan. Jangan sampai penyelesaian konflik malah menjadi awal dari perpecahan. Mungkin aja untuk generasi saat ini sudah berbaikan, sudah bermufakat. Tapi kalau untuk generasi penerusnya ada lagi, diungkit-ungkit lagi karena satu solusi yang enggak mementingkan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kan bisa berlarut-larut, bisa terus-menerus konfliknya terjadi. Seperti itu. Paham? Paham. Paham? Nama paham? Paham. Kayak ngantuk. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri penyelesaian konflik yang berkeadilan. Ini kalian perlu pelajari supaya apa? Supaya tahu. Siapa tahu nanti kalian menghadapi seperti itu, atau mungkin kalian adalah orang yang berperan di konflik tersebut, atau kalian menjadi penengah bagi orang yang berkonflik. Perlu adanya untuk mengetahui ciri-ciri penyelesaian konflik yang berkeadilan itu seperti apa. Yang pertama, karena Indonesia adalah negara hukum, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya itu harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Contohnya itu yang paling sering yang terjadi di sekitar kita adalah biasanya konflik sengketa tanah warisan. Ya itu berarti sering ya? Iya. Sering? Ya, karena sering kan menemui dari tetangga kalian, bahkan keluarga kalian. Sengketa tanah warisan itu menjadi hal yang ini ya, hal yang selalu diperdebatkan dan selalu membuat konflik itu berlarut-larut. Nah, kalau misalkan sengketa tanah warisan ini nggak bisa secara kekeluargaan, nggak bisa musyawarah juga nggak bisa. Akhirnya apa? Haruslah biasanya tuh nyawa pengacara, terus habis itu harus ke meja hukum sampai ke meja hukum, sampai lebih parahnya seperti itu. Lalu yang kedua, melibatkan musyawarah. Jadi setiap yang berkonflik, kalau misalkan kita mau jadi penengah nih, didudukkan artinya apa? Dimusyawarahkan. Kita tanya nih, apa sih awalnya gimana kok bisa jadi konflik? Kok tiba-tiba konflik ini gimana? Apa ceritanya kayak apa? Nah, itu kita dengarkan dari POV kedua belah pihak. Nggak boleh nih kita cuma mendengarkan si A, tapi yang si B nggak didengarkan. Nah, itu nggak boleh. Kalau musyawarah berarti harus bersama-sama. Kita dengarkan sama-sama. Yang ketiga yang tadi Ibu bilang, menghargai hak asasi manusia. Jangan sampai solusi yang kita berikan itu tambah melanggar hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, tidak memihak salah satu di antara yang berkonflik. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai ini, misalkan Nawal besok jadi bupati, terus habis itu ada dua daerahnya tuh berkonflik. Nah, kamu cuma milih daerah A karena kamu dari sana, atau kamu cuma milih daerah B karena pacarmu di sana. Lah itu gak boleh, Wal. Dengarkan, Wal. Pinter. Nah, dengan menerapkan ini dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, konflik dalam penyelesaiannya akan menemukan solusi atau titik terang yang berkeadilan. Oke. Tapi sebentar. Ibu mau tanya sih. Bukan tanya sih, Ibu mau cerita. Dulu itu di desanya Budina itu pernah ada konflik antar umat beragama. Nah, jadi dulu ceritanya seperti ini. Kepala desanya Budina yang kebetulan seorang non-Islam itu ingin berencana untuk membuat gereja kecil di tengah-tengah desa. Supaya apa? Supaya warga desa yang beragama non-Islam itu beribadahnya nggak perlu jauh-jauh ke desa lain. Nah, setelah mendengar kabar ini, warga desa yang mayoritasnya umat Islam itu menentang keras,
mereka bilang kalau misalkan nanti tempat ibadah itu akan mengganggu umat ibadah muslim kalau mau sholat, kalau mau gini, kalau mau gini. Akhirnya terjadi perdebatan, terjadi pertentangan antara umat nonis sama umat Islam. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan konflik tersebut terjadi? Siapa yang bisa jawab? Intoleransi. Intoleransi, terus apa lagi? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, apa lagi? Kurangnya musyawarah, terus karena di dalam diri para warganya itu tidak memiliki rasa saling menghargai. Seharusnya kalau misalkan sesama umat beragama, karena anak-anak agama itu tidak ada yang buruk. Semua agama mengajarkan hal kebaikan. Jadi apapun agama yang kalian peluk itu tidak boleh merendahkan atau menjudge agama lain. Oh, agamamu itu elek, mengajarkan gak jelas. Nah, itu kan gak boleh. Itu yang terjadi para warga pada saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu hari ditemukanlah di satu desa, apa namanya tuh? Balai desa. Balai desa. Nah, di satu balai desa untuk musyawarah, enaknya kayak gimana. Nah, akhirnya setelah musyawarah, setelah berbincang-bincang, setelah negosiasi, akhirnya gereja tersebut tetap dibangun, tetapi di perbatasan desa. Jadi jauh dari, agak lumayan jauh dari pusat desa. Jadi tidak mengganggu umat muslim saat beribadah, dan juga umat nonis ini juga tidak merasa tersinggung atau tidak merasa dia didiskriminasi, seperti itu. Nah, bagaimana? Paham dari sini? Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya boleh, silakan. Kalau keberagaman itu kekayaan bangsa, kenapa justru sering menimbulkan konflik? Oke, pertanyaan yang bagus, karena seperti ini ya. Yang menyebabkan konflik itu bukan keberagamannya, anak-anak, sebetulnya. Yang menyebabkan konflik adalah diri masyarakat sendiri yang tidak memiliki sikap toleransi. Dalam diri masyarakat yang tidak memiliki rasa saling menghargai satu sama lain. Itu yang menyebabkan konflik itu terjadi. Itu yang menyebabkan adanya terpecah belah antar daerah, antar suku, antar kota, pokoknya kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu terjadi. Kurangnya rasa saling menghargai lah. Misalkan Flo misalkan dari mana Flo? Jombang. Dari Jombang. Lalu Juvita dari mana Juvita? Dari Kupang, Bu. Wih, dari Kupang. Nah, pasti ini berbeda daerah ya, beda provinsi malahan. Nah, kalau misalkan Juvita sama Flo ini nggak punya rasa saling menghormati, saling menghargai, apa yang terjadi? Dikit-dikit baper, dibilangin dikit baper, dibercandain dikit baper. Nah, itu. Jadi yang membuat konflik tersebut terjadi itu sebenarnya bukan keberagamannya, tetapi bagaimana cara masyarakat itu menyikapi keberagaman tersebut. Itu paham? Paham. Oke. Kali ini kita akan bermain game, tapi sambil belajar. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Kok lemes? Setuju. Gitu dong. Oke, disiapkan device-nya. Terserah mau laptop, iPad, or anything. Terserah. Nah, bisa di-scan dulu ini barcode-nya atau dimasukkan access code-nya. Permisi. Oke. Mana sudah? Nanti akan kelihatan dari sini siapa aja yang muncul. Ini sudah ada satu player. Ini di grup. Jagoan mama ini siapa? Ada jagoan mama ini. Calon mama siapa? Jagoan mama yang lain. Bagus, cantik. Siap. Ini kamu sudah bisa? Sudah, Bu. Mana? Siapa? Aku. Kamu. Sudah? Mr. F.
Oke, sudah siap semuanya? Siap. Nah, nanti ini tuh kalian berpetualang. Kalian akan menjadi bajak laut di sini. Nah, kalau kalian mau mengambil harta, kalian harus menjawab pertanyaannya. Kalau kalian menjawab pertanyaannya salah, maka kalian akan mundur 1 langkah. Kalau benar akan maju 1 langkah. Paham? Waktunya 10 menit ya. Ya, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Kalian merebutkan harta ini. Ayo. Siapa itu? Jagoan mama udah di depan duluan, jagoan mama. Ya mundur, jagoan mamanya mundur. Siapa itu yang paling depan? Niken imut paling depan. Ayo, ini siapa kok nggak maju sama sekali? Maju. Jelek. Dibaca dengan teliti soalnya, siapa tahu nanti soalnya masuk ke ujian. Mundur. Salah. Niken imut masih memimpin. Niken imut masih memimpin. Ya, salah lagi. Disusul oleh Nevanda. Ayo Nabila, susul semuanya Nabila. Lu kok stuck di situ, Flo? Iya, tadi salah. Terakhir yuk. Salah Ci. Gimana? Ayo, semangat. Itu kurang flow sama siapa? Nabila. Beku, Bu. Alah. Apa? Bu, kalau beku ini. Kenapa? Siapa yang membekukan? Beku. Oh iya. Kalau beku Nge-freeze. itu berarti Ada yang membekuin. iya, ada yang ngebekuin. Oh ini cair. Balkis itu Bu. Cair Bu. Ada, udah selesai. Gak boleh gitu ya, masa dibekuin Rek temennya. Dia gak bisa jalan, dia tuh gitu loh. Ayo siapa tuh dia kepencet ngebekuin, gak dibenerin lagi. Temennya gak bisa jalan. Stuck di situ dia. Fitnah Bu. Sampai mana sih? Iya. Istri Nabila yang terbaik. Ayo nih. Ngawur Cak. Niken gak sih? Skinnya Niken Iya. salju. Loh, aku gak apa-apa loh. Oh, gak ngomong ngapain loh, Bu? Bohong. Bohong. Oke. Gak apa-apa Nabila, sudah hebat. Sudah siapa yang membutuhkan anomali mana yang membutuhkan? Nah, sudah jalan. Ayo diteruskan sampai finish. Ayo cepet Nab. Wes gak ada sih kebekuin itu semua wes mepet itu. Ngawur. Udah kumpul itu semuanya. Lek ngawur Bu. Ini kalau sudah pembagian harta kamu cuman dapat ini aja nanti. Sisanya. Jangan 0,2 gram. Dapat hikmah. Dapat hikmah. Dapat ucapan selamat. Ayo Nab. Gak ada yang ngebekuin loh, Naf. Asik. Asik. Dia langsung berlari ya, dia nggak mau ditinggal
Ini hartanya. Ayo. Cepat kali. Demi harta. Gue meriam. Jangan di meriam. Kok Kita bagi sih. Sumpah gak tak pegang. Cuman meriam keluar. Enggak bicara itu. apanya sih? Ya itu ada meriam. Udah sendiri Bu. Oh meriam punya aku. Oh alah, pantas. Sumpah aku gak ngelakuin kok. Dia punya aku lo gini. Ya kan? Iya tahu. Sudah? Bentar Bu, bentar. Ayo Nabila, Ayo, bisa. cepat lagi, Ayo Nabila. Ayo. Ayo. Gak ada yang meriam Nabila. Tenang. Itu dia masih persiapan. Meriam Kamu dia gak sendiri. nyampe dia meriam. Cepat. Bisa. Ayo, bagaimana? Dibukukan. Kamu yang membukukan. Enggak loh. Nanti gara-gara dia membekukan kita. Kalau tiba-tiba meriam Faisal boleh nggak? Oh, tak arep. Jangan ya. Ayo Nab. Yeay. Mari kita lihat siapa yang mendapatkan peringkat pertama. Bagi cantik. Kamu jangan gak terima gitu ya Faisal. Dia menimbulkan konflik Bu. Iya Bu. Kamu jangan menimbulkan konflik ya. Ini Jangan bagi Bu. dibukukan Bu. Iya. Yang pertama ada Balkis, yang kedua ada Nevanda. Ini kecil sekali siapa ini ada Jupita. Kelinci. Kelinci Imoit. Oke, nah tadi soal-soal yang ada di dalam ini tadi kalian harus cermati, kalian harus pelajari karena siapa tahu nanti masuk ke ujian. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Oke Bu. Who knows? Oke Bu. Who knows? Oke. Nah, mari kita lihat. Jangan kaget. Emang musiknya kayak gitu biar menggugah semangat kalian biar cepet-cepet. Tapi itu tadi di tengah-tengah masa dibekuin nggak boleh. Faisal, Bu. Jujur siapa yang membekukan? Faisal. Masa tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Faisal. Ya. Faisal, kamu hal seperti itu tadi bisa menimbulkan konflik. Ayo, Tidak gimana? sengaja, Bu. Jangan kaku. Iya kan? Oke, tapi sebentar ya, mohon maaf sekali Ibu harus ke kamar mandi terlebih dahulu ya, tolong ditunggu dulu. Sembari Ibu nunggu Ibu ke kamar mandi, kalian bisa baca-baca dulu karena nanti setelah ini akan ada sesuatu untuk kalian. Kalian tunggu aja, oke? Iya Bu. Gak boleh rame ya, yang rame dicatat, terutama Faisal. Kalau rame nanti catat. Siap, Bu. Oke, anak-anakku, barusan kan kita main game ya. Nah, sekarang ibu itu pengen bahas soal mana sih yang kalian itu sering salah. Kita lihat. Oke, kalau kita lihat itu soal yang kalian sering salah nomor 11. Soalnya prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik berarti. Nah, ini tuh yang benar adalah A, memberikan hak sesuai kebutuhan dan proporsi secara adil.
Kenapa kok A? Karena keadilan itu bukan berarti semuanya mendapat perlakuan sama persis, tetapi bagaimana semua orang bisa mendapat perlakuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, terus kenapa B kok salah? Karena B ini jelas tidak adil karena tidak mempertimbangkan secara kondisi ataupun kebutuhannya masing-masing. Dan C ini mengabaikan pihak lemah, jelas salah ya, karena tidak adil juga. Dan yang D menguntungkan pihak tertentu, ini nggak adil karena berat sebelah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulan. Mungkin dari Mbak Bagus bisa perwakilan menyampaikan kesimpulan. Apa yang kamu dapat hari ini? Yang saya belajar hari ini adalah sejatinya konflik tidak hanya tentang pertentangan, melainkan konflik juga dibutuhkan agar kita bisa mencapai tujuan yang mau kita raih. Itu seperti apa? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Balkis. Oke, itu sedikit tambah ya. Jadi hari ini kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman, mulai dari suku, bahasa, budaya, dan agama. Nah, keberagaman inilah yang membuat kita semakin kuat dan kokoh. Tetapi keberagaman itu juga bisa menjadi faktor utama terjadinya konflik kalau kita tidak melaksanakan sikap toleransi ataupun menghargai perbedaan. Dan hari ini kita itu juga belajar bahwa konflik tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini mencari solusi yang adil. Nah, adil ini seperti musyawarah dan diskusi yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, di sini apakah hari ini ada yang sudah melaksanakan sikap toleransi di lingkungan? Angkat tangan. Sudah semua ya, keren. Tolong dipertahankan ya anak-anak. Nah, untuk itu Ibu ingin menegaskan kepada kalian kalau kalian sebagai generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberagaman. Mulai dari hal sederhana seperti Faizal menghargai Balkis tidak membeda-bedakan teman sekelasnya, dan menerapkan sikap toleransi di lingkungan manapun. Oke, untuk memperlanjut materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian bisa mencari satu contoh konflik di lingkungan kalian. Nah, kalian bisa tuliskan apa penyebabnya dan solusi apa yang adil. Nah, jadi kalian tuliskan tadi ya, solusi dan apa penyebab konflik tersebut. Baik, sudah jelas ya tugas yang diberikan? Sudah. Oke. Tugas ini akan kita bahas di minggu depan, jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, saya kira sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman, anak-anak sudah berpartisipasi pada hari ini. Mungkin Mbak Navanda bisa dipimpin untuk doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mbak Navanda. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Kalian jangan lupa tetap belajar di rumah dan menerapkan sikap toleransi baik. Saya minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Ya, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu.